Baik, saya langsung mulai. Kali ini materinya sesuai dengan apa yang ada di slide, perihal pembelajaran perilaku individu. Sudah berulang kali saya katakan bahwa di dalam kita belajar salah satu perilaku individu subnya. Kali ini kita akan coba memaparkan bagaimana yang dimaksud dalam perihal pembelajaran individu yang akan disampaikan. Anda sekalian, sedikit kita mereview, walaupun kita sudah sama tahu, dan mesti harus kita tahu, tidak boleh tidak, bahwasanya kalau kita melihat makna belajar itu sendiri sudah jelas dari beberapa hal seperti yang ada di slide. Nah, pada prinsipnya dikatakan misalnya oleh salah satu ahli, belajar adalah suatu proses adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah penyesuaian perilaku gitu, tingkah laku. Nah, apakah nanti berlangsung secara progresif tergantung juga bagaimana penerima atau pembelajar itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari pemahaman secara umum, bahwasanya kalau kita mau belajar perihal perilaku, akan diharapkan nanti terjadi perubahan-perubahan perilaku yang ya kalau bilang relatif sih tidak juga, tapi diharapkan yang menetap gitu. Nah, relatif dimasukkan sesuai dengan daya tangkap dari pembelajar itu sendiri gitu. Tapi harapan kita semua adalah yang menetap, karena bagaimanapun juga tujuan kita belajar salah satunya adalah merubah perilaku perihal apa yang kita inginkan di dalam materi-materi yang bersangkutan. Itu. Nah, kalau begitu ada yang dimaksud dengan teori pokok belajar, apa itu? Kita harus memahami terlebih dahulu apa. Seperti tadi dikatakan, apa itu belajar? Bagaimana perilaku yang harus dituntut? Bagaimana disiplin mental kita? Dan bagaimana perubahan yang sifatnya membangun, termasuk bagaimana menistik hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau semua ini sudah menyatu, insya Allah apa yang diinginkan di dalam kita merubah perilaku, teori-teori pokok belajar itu akan bisa menyentuh sesuai dengan fungsinya. Saya contohkan yang paling konkret saja. Anda siap nggak belajar kali ini? Siapa? Bukan hanya siap di ucapan saja, tetapi secara mental pun Anda juga siap. Gitu. Kalau itu Anda miliki dengan baik, dengan tulus, ya, insya Allah Anda akan bisa menerima apa yang diinginkan. Gitu. Itu contoh yang paling sederhana Anda sekalian. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mampu untuk menerima disiplin yang baik, ya mendingan nggak usah belajar gitu. Ya, oke, sudah jelas contohnya. Disiplin apa? Nah, ini dikatakan menekankan pengembangan kekuatan dan potensi tertentu dari mengembangkan. Ya, Anda sudah punya kesiapan, Anda sudah punya mental. Tapi ketika Anda punya kekuatan dan kemampuan serta potensi, Anda akan bisa mendapatkan yang lebih banyak sekalipun. Itu. Makanya belajar itu tidak boleh kita loyo, tidak boleh kita menerima apa adanya, gitu. Upayakan yang maksimal. Itu namanya disiplin. Memiliki potensi yang masih terpendam, silakan. Ya. Apa yang menjadi permasalahan yang terpendam, belum diungkapkan, belum digali, ya tuangkan sebanyak-banyaknya.
begitu. Makanya tidak mungkin kalau kita belajar, contohnya kali ini tidak mungkin hanya anak Anda sebagai pendengar setia, itu nggak boleh begitu. Gitu. Nah, ada semacam keyakinan Anda sekalian, setiap individu punya sifat-sifat yang berikut, seperti mencari, mencoba, menemukan. Nah, kalau ini yang dimiliki oleh individu, berarti Anda sudah disiplin mentalnya kuat, mau belajar yang baik, begitu. Makanya kan akan kontras kalau hanya sebagai pendengar setia, begitu. Ya, tolong itu dipahami, karena kebetulan ini adalah contoh konkret dan kebetulan juga materinya adalah pembelajaran organisasi. Biopeers, perilaku, ini adalah ahli-ahli yang tidak asing lagi, Gagne, Berliner, ya, yang membahas tentang teori-teori perilaku yang notabene-nya misalnya saja teori yang lain tentang Gagne, dia mengemukakan teori salah satunya peserta didik itu adalah bagaikan kertas putih katanya. Makanya ketika kertas putih itu dituliskan apa saja di atas kertas, dia akan berubah sesuai dengan keinginan penulis itu sendiri. Dalam hal ini juga begitu. Kalau Anda mau belajar, Anda bagikan kertas putih apapun yang akan diisi di dalam materi, Anda akan mendapatkannya dengan baik. Anda akan mau berubah dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi substansi. Gitu. Nah, juga serupa seperti dikatakan dengan Slavin. Belajar konon dikatakan sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Makanya kembali, Gagne sendiri punya teori yang disebut dengan teori SR, stimulus respon. Ketika seseorang memberikan stimulus, berharap ada respon, gitu. Perihal apa yang menjadi substansi stimulus itu, gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum, tujuan pembelajaran seperti di slide, ya, apa itu? Penambahan pengetahuan. Jadi Anda belajar itu dapat pengetahuan. Sedangkan belajar sebagai aktivitas menuntut belajar mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Itu tuntutannya. Nah, ketika Anda sudah punya pengetahuan, silakan tuangkan, pakai itu dalam bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda ingin tuangkan di dalam hasil belajar itu sendiri. Itu. Boleh nggak? Jangan sekarang Pak Ketut. Ya, setiap waktu dalam konteks yang dimaksud dan setiap waktu bila mana diperlukan gitu. Tapi paling tidak kita akan pegang dulu. Nah, ada semacam prinsip-prinsip di dalam perilaku seperti ini. Ada objek psikologisnya, apa itu adalah tingkah laku. Kemudian apa itu semua bentuk tingkah laku yang ingin direfleksikan. Tentu kalau kita berbicara tingkah laku adalah tingkah laku yang sesuai dengan pedoman-pedoman hidup kita, di mana kita berada baik dalam satu wilayah maupun dalam satu region atau tempat-tempat yang lebih khusus lagi. Ya, oleh karenanya secara nasional kita sudah miliki apa yang harus kita jalankan dalam hidup ini, di dalam perilaku, di dalam kita berada di dalam tempat tertentu juga ada hal-hal khusus yang mesti kita jadikan pedoman. Mempentingkan pembentukan kebiasaan sudah jelas, kalau kita punya perilaku tertentu, biasakan katanya, perilaku nyata yang terukur, memiliki makna tersendiri, jangan acuh, yang bisa dibuktikan, yang bisa diukur, yang baik-baik gitu. Daripadanya apa yang disebut dengan aspek mental dari kesadaran yang tidak dimiliki, bentuk fisik harus dihindari. Bentuk fisik. Nah, kalau begitu
berarti hal-hal yang negatif jelas akan dibuang, rupa entah dia faktanya konkret apa samar-samar. Itu namanya aspek mental. Kita memiliki aspek mental yang baik. Itu apa yang pernah terjadi, terima semua, tidak langsung filter gitu. Artinya apa? Kalau kita bisa memfilter pada saat kita menerima, yang jelek dibuang, why not gitu. Jadi kalau kita bagaikan punya Pentium dalam otak kita, tidak perlu kita sampai penuh tempat untuk menyimpan materi begitu dalam otak. Oke. Dari sisi kognitif, seperti dikatakan oleh Kurt Lopin, seperti ini, peserta didik konon akan merespon informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, ya, sampai menyimpan, sampai menemukan hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada. Ingat, ilmu itu berkembang, Anda sudah tahu, tetapi ketika dia ada baru, dia akan menambah lagi dengan menghubungkan hal-hal yang lebih positif dan lebih berguna. Itu dari sisi kognitif menurut ahlinya Lewin. Karakteristiknya seperti apa? Nah, ini. Kalau kita berbicara karakteristik, hampir sama dengan tadi, belajar adalah proses mental. Ya, mau nggak kita belajar yang benar begitu? Siswa aktif sebagai penyadur. Makanya benar kalau Pak Ketut nggak kasih file, tapi Anda harus aktif. Ya, aktif itu maksudnya juga dalam satu pilihan tertentu, Anda dapatkan punya, Anda cari bahan yang lain lagi, gitu. Belajar individu, intrinsik dalam arti memiliki motivasi yang tinggi, ya. Nah, kemudian si anak didik itu sendiri sebagai pelaku yang untuk menuntun penemuan-penemuan tertentu, daripadanya akan dapatkan penuntun apa yang diinginkan, gitu. Nah, guru bagaimana memfasilitasi terjadinya proses insight. Insight itu artinya penguatan, ya, penguatan. Sudah bisa, sudah tahu, tapi dikuatkan lagi. Itu benar juga ya. Oke, dari konstruktivisme seperti ini, konon belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Kita punya pengetahuan, kita punya fakta-fakta di lapangan, dikonstruksikan, dipadukan gitu. Tapi ingat, bukan hanya bermaksud sekedar mengetahui, tetapi harus memahami secara benar. Memahami loh. Tahu nggak? Tahu. Paham nggak? Nah, makanya kalau ditanya, sudah paham? Itu bukan sekedar tahu. Itu. Nah, dalam kesimpulan seperti ini, silakan baca sendiri. Belajar adalah proses adalah proses mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam maupun realitas sosial. Jadi ingat, ada alam yang kita akan miliki di sekitar kita, ada realitas sosial, mau tidak mau kita akan hadapi. Karena hidup kita di masyarakat gitu. Di akademik seperti sekarang, oke. Ketika dibawa di sosial, fakta di lapangan, bisa jadi Anda sering mengatakan tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah. Ya, tapi paling tidak secara utuh hal-hal yang begini Anda sudah mendapatkan inspirasi, tinggal Anda kembangkan lebih lanjut dan melihat fakta-fakta yang ada secara nyata di lapangan. Itu kan tidak semua yang Anda inginkan di masyarakat ada,
Tapi dia merupakan penjabaran-penjabaran yang perlu Anda lakukan lebih jauh, begitu maksudnya. Humanistik, teori pembelajaran yang merupakan bagaimana memanusiakan manusia. Ingat, kalau kita belajar ini sudah perubahannya sudah sangat berbeda dengan dulu. Sekarang kalau Anda belajar, sebatas mana boleh dosen memarahin Anda, mencaci Anda, memukul Anda. Itu hati-hati loh. Yang jelas tidak ada satu tindakan-tindakan yang akan membahayakan fisik. Juga tidak ada sesuatu hal juga yang membahayakan secara psikologis. Gitu. Nah, kedua hal itulah yang akan dipakai di dalam pedoman memanusiakan manusia. Artinya apa? Ketika kita memberikan materi pengetahuan kepada anak didik, yang diberikan itu adalah manusia. Oleh karenanya berikanlah dengan santun, dengan etika, ya, bahwasanya dia manusia juga punya keterbatasan dan lain sebagainya. Bukan mesin, bukan robot, bukan alat teknologi yang akurasinya tinggi, gitu. Nah, prinsip-prinsip dari teori itu seperti ini, silakan baca, terlalu banyak Anda sekalian. Ya, manusia mempunyai belajar alami. Alami itu artinya tidak semua materi yang dia akan dapatkan di bangku kuliah atau bangku sekolah, tetapi secara berkehidupan di masyarakat dia akan juga belajar. Gitu. Tapi sebaliknya, jangan Anda berharap secara alami saja, karena itu terlalu lamban dan tidak punya dasar-dasar secara ilmiah yang ada di alami, gitu. Nah, ada serangkaian yang nggak perlu saya jelaskan, prinsipnya seperti itu. Yang terakhir saya ambil misalnya, belajar sosial merupakan belajar mengenai proses belajar. Di dalam masyarakatlah kita akan belajar fakta-fakta yang ada dalam kita menghadapi hidup ini. Karena seperti tadi saya katakan, tidak ada semua ilmu yang Anda dapatkan di masyarakat Anda akan belajar. Ya, tidak ada. Oleh karenanya, apa yang menjadi pedoman-pedoman dasar dalam prinsip belajar, Anda akan lebih bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Itu tetap proses belajar itu. Baik, ada yang disebut dengan fase yang ditempuh siswa dalam proses belajar seperti ini. Ada fase informasi, tahap penerimaan materi, ada fase transformasi, tahap pengubahan materi, dan tahap evaluasi, tahap penilaian materi. Nah, kalau begitu berarti semua tahap ini yang ditempuh oleh siapa yang mau belajar menjadi 3 kelompok, dipahami betul. Anda sekarang sudah sampai pada tahap mana dalam menerima materi-materi tertentu. Kalau sudah sampai kepada penerimaan materi dan Anda bisa memberikan penilaian, berarti 3 fase ini sudah Anda lalui. Contoh dalam memberikan penilaian, materi ini cocok nggak dalam kehidupan di masyarakat, hidup yang tentram dan damai misalnya. Nah, kalau cocok berarti Anda sudah bisa mengevaluasi dengan baik dengan berbagai dilema yang mungkin terjadi, begitu. Saya akan singgung sedikit mengenai proses pembelajaran sekilas saja, walaupun bahannya saya memiliki lengkap, tapi sekilas saja. Anda sekalian, apa yang terjadi di dalam belakangan ini, di dalam proses pembelajaran, yang saya ingin sampaikan singgung, yang terakhir adalah proses pembelajaran menggunakan kurikulum 13. Bahkan yang lebih belakangan lagi, ada proses pembelajaran merdeka.
setelah merdeka apalagi, terserahlah apa yang menjadi kebijakan. Di manakah perbedaannya? Konon masih memberikan pelatihan yang berlangsung sampai 3 tahap yang sampai sekarang. Makanya setiap pagi Pak Ketut mengajar di PPG, juga kurikulum 13 merupakan bagian di dalamnya, walaupun sudah ada kurikulum merdeka. Nah, ini artinya apa? Sebelum merdeka juga dia harus pahami tentang kurikulum 13, setelah merdeka dia akan pahami lebih lanjut seperti apa komponen-komponen yang ada di dalam proses pembelajaran antara 13 dengan merdeka. Sebagai guru harus bisa, sebagai Anda yang menerima pembelajaran walaupun sudah kuliah, ya, siapa tahu masih punya adik, punya saudara yang masih perlu belajar, siapa tahu Anda nanti besok-besok jadi guru, ini harus bisa dipahami walaupun tidak full begitu, karena Anda bukan guru misalnya. Oke, dalam prinsip ada serangkaian prinsip yang tidak perlu saya beri penjelasan semuanya. Salah satunya peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu katanya. Nah, tapi di balik kurikulum 13 itu sendiri, kanon diharapkan si anak didik lebih aktif menemukan hal-hal tertentu yang secara kreatif mereka akan belajar lebih banyak sendiri, mencari dan mencari. Kalau begitu cocok apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahwasanya belajar itu terpusat kepada anak didik itu. Jadi jangan kita berikan ceramah, mencatat kayak dulu, ya, mencatat sampai tiap hari itu mencatat. Dulu pernah ada gitu, mencatat dan mencatat tiap hari gitu. Kapan belajarnya gitu. Nah, Anda sekalian, ada juga yang menarik di sini nomor 5, pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Artinya apa? Ketika ada materi-materi tertentu ya, yang dianggap penting untuk disampaikan, ini akan ada korelasinya dengan materi-materi yang lain. Jadi konteksnya juga akan menyatu dengan dia secara komprehensif menjadi satu pengetahuan yang tidak bisa dilepaskan. Apakah itu disebut pengayaan secara parsial untuk mengembangkan dengan yang lain? Silakan saja memberikan makna dari itu. Karena itu yang menjadi kepentingan juga di dalam pemberian materi. Nah, saya ambil contoh yang lain yang ke-8 misalnya. Ada peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik maupun keterampilan mental. Ini artinya apa? Apa yang kita berikan sebagai guru, ya, hard skill dengan soft skill harus seimbang gitu. Materi boleh, ya, keterampilan mental pun harus gitu. Nah, keseimbangan ini akan menjamin anak didik kita, kalau saya contohkan Anda, tidak akan sombong karena memiliki mental yang baik, itu misalnya, gitu. Pintar boleh, sombong ya ditahan gitu. Baru tahu begitu aja sombongnya udah luar biasa gitu, belum lagi yang lain gitu. Oke, itu prinsip-prinsip belajarnya, ya. Masih menyambung? Silakan dibaca dalam hati. Pembelajaran menerapkan nilai, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, dimanapun kita bisa belajar. Ya. Makanya karena 3 tempat yang bisa kita belajar di sekolah, yang rupanya cukup banyak, walaupun begitu jangan sia-siakan waktu. Siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, di mana saja adalah kelas. Itu. Pembelajar yang menerapkan prinsip itu adalah
Ingat, siapa saja adalah guru. Teman Anda pun kalau mengajar teman ya guru, boleh. Nah, tapi konteks guru itu konteks guru teman. Siapa saja adalah siswa, siapa yang butuh pelajaran? Semua orang, ya siswa. Pak Ketut ketika diajar oleh orang lain, walaupun Pak Ketut sudah S3 maupun guru besar, ya siswa juga, mahasiswa gitu. Oke, lanjut Anda. Nah, ada karakteristik pembelajaran dalam kurikulum 13 seperti ini, terkait erat dengan LKS maupun SI, ini satuan pembelajaran begitu, di mana kalau kita berbicara tentang SKL, memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran, kalau dulu kita kenal apa yang disebut dengan satuan acara pembelajaran begitu. Nah, semua yang ada di dalam program itu atau sering kita namakan misalnya RPP lah yang akan mempedomani orang mau belajar apa yang sudah disiapkan oleh pengajar itu sendiri, ya. Nah, ini perhatikan betul apa yang diinginkan di dalam tujuan pembelajaran sudah terkapal dalam rencana satuan pembelajaran itu. Bagaimana Pak Ketut kalau misalnya melewati dari itu? Kalau pendalaman oke, ya nggak? Kalau perluasan oke, tapi konteks yang minimal harus bisa dipahami dulu. Nah, oleh karenanya di dalam setiap materi-materi yang dimaksud akan ada dituntut apa yang disebut dengan karakteristik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karenanya, dalam sikap itu sendiri akan ada yang disebut dengan, contohnya saja ini, menerima, menjalankan, menghargai, itu sikap. Menghargai teman berbicara, sikap itu. Itu yang dituntut. Menghayati sesuatu hal, itu yang dituntut. Nah, bagaimana kalau Anda sudah punya pengetahuan? Ciri-cirinya Anda bisa mengingat apa materi yang tadi. Anda sudah paham ya apa yang menjadi substansi dan seterusnya sampai bisa mengevaluasi. Keterampilannya apa? Bisa mengamati, menanya, mencoba, menalar maupun menyaji. Itu sama dengan psikomotornya. Artinya baik sikap kognitif, afektif maupun psikomotor akan dituntut di dalam apa yang kita ingin pelajari. Merupakan lain perlu saya sampaikan ya. Dalam kompetensi konon seperti tadi dituntut sikap, pengetahuan maupun keterampilan, bahwasanya seseorang punya kompetensi yang meliputi 3 aspek itu. Itu. Oke, saya lanjut. Nah, tadi sudah saya singgung dalam perencanaan pembelajaran ada persiapan RPP, ada persiapan media dan perangkat, berbagai perangkat yang dibutuhkan di dalamnya. Itu guru yang baik begitu. Yang baik juga sudah menyiapkan di dalam. Jadi ada langsung ngomong gitu. Termasuk silabus misalnya. Silabus itu apa? Acuan penyusunan rangka pembelajaran apa saja isinya gitu. Pada waktu Pak Ketut masuk kelas, ini loh bahasanya gitu. Ini loh silabusnya, pokok-pokok bahasan dan seterusnya. Gitu. Ini lebih banyak kepada tugas sebagai guru untuk mentransfer ilmu. Oke, saya lanjut dengan berbagai substansi isi dari perencanaan sampai pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu sendiri meliputi ya bagaimana seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan. Sudah biasa Anda tahu pada waktu kuliah, pada waktu belajar di SMA, bagaimana kegiatan inti dan bagaimana kegiatan penutup. Itu biasa terjadi begitu. Oke. Nah, bagaimana menilainya juga?
Sehingga Anda dapat nilai tertentu, lulus, belum lulus, dan lain sebagainya. Ya, baik. Termin ketiga, ada pendekatan perilaku seperti ini. Anda sekalian, kalau kita ingin fokus tertentu kepada pengembangan perilaku yang adaptif, maka kita harus punya paradigma perilaku apa yang kita inginkan. Dari sini. Tujuan kita kan akan ke sini dong. Paradigma apa yang kita inginkan. Itu mungkin bisa dikatakan visi dan misi apa. Visinya, misinya harus jelas. Sehingga kita akan mendapatkan pengembangan perilaku yang dimaksud. Nah, jangan lupa Anda sekalian, hal-hal itu akan didapatkan dari dukungan-dukungan kognisi sosial yang ada di masyarakat. Itu sudah jelas itu. Oleh karenanya, sekali lagi, negara satu dengan yang lain dalam pengembangan perilaku mungkin sedikit berbeda tergantung daripada dasar dan asas negara yang bersangkutan, begitu. Ada 4 perspektif seperti ini. Perspektif pertama, pengkondisian klasik. Klasik itu adalah pola-pola, ya katakanlah lama begitu. Pola lama bisa juga dipakai ya, bisa saja. Ada yang disebut dengan belajar sosial di masyarakat. Ada namanya pengkondisian operan, apa yang ingin akan kita kondisikan sebelum kita melakukan perilaku tertentu. Ada yang disebut dengan perspektif kognitif perilaku apa yang diinginkan dalam kita mentransfer, gitu. Nah, semua itu sudah punya rancangan yang jelas untuk bisa kita inginkan apa yang akan kita ingin dapatkan, gitu. Nah, berbicara tentang konseling atau konselor orangnya, nah, harapannya dia harus aktif dalam menetapkan tujuan, gitu. Dan harus juga berperan dalam menetapkan tujuan. Udah otomatis. Kemudian bagaimana dengan klien atau audiens? Belajar atau tidak? Atau mempelajari ulang cara berperilaku yang spesifik. Silakan lakukan apa yang menjadi contoh-contoh apa yang sudah diberikan. Yang lebih khusus apa, yang lebih khusus lagi apa. Kalau perlu sama dengan deduktif, bahkan induktif, dari umum kita berikan perilaku khusus, lebih khusus, atau dari khusus ke perilaku yang lebih general. Nah, para konselor yang memiliki kemampuan dalam menerapkan perilaku inilah yang akan bisa dipakai untuk memberikan satu bimbingan-bimbingan teknis. Ya, makanya kalau kita belajar psikologi, ya banyak pembelajaran perilaku yang harus kita pedomani sesuai dengan alam kita atau negara kita. Kalau begitu, apa yang diinginkan? Otomatis ciri-cirinya adalah perilaku tampak jelas apa yang diinginkan. Kecermatan dan penguraian tujuan konseling jelas, ya. Setiap langkah, setiap sub langkah akan dideteksi dengan baik sehingga menemukan satu gejala bila mana perlu ada langsung ditangani secara khusus. Perumusan prosedur, penanganan spesifik sesuai masalah, apa yang harus dilakukan, perkiraan secara objektif atas hasil-hasil konseling, kejujuran ya, untuk melihat apa yang menjadi hasil secara objektif, jangan muram-muram, jangan nggak jelas, jangan ada pesan sponsor dan lain sebagainya. Tujuannya yang tadi membantu klien menyediakan diri terhadap kondisi kehidupan, untuk membantu supaya lebih memastikan ada arah yang jelas.
fokusnya mengubah atau menghapus tingkah laku maladaptif, ya, maladaptif yang tidak sesuai menjadi adaptif. Pokoknya kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang, buang. Itu agar menjadi yang lebih baik, begitulah kira-kira. Pertimbangan konseling seperti ini, ingin diubah yang diinginkan klien, konselor mampu dan bersedia bantu, memungkinkan dicapai oleh konseling, ditemukan secara spesifik dan target perilaku tertentu. Nah, udah jelas tujuannya begitu. Ada serangkaian langkah, silakan bisa dibaca, definisikan dulu, buat struktur, buat tujuan, tentukan metode, baru kita lakukan evaluasi. Gitu. Nah, struktur bisa jadi itu adalah pola, bisa jadi deskriptif, tapi paling tidak ada rangkaian dari satu ke yang lain. Peran konselor sebagai guru, pemberi penguatan, dan ingat juga dia sebagai model. Makanya sering kita cermati sebagai orang utuh, ketika dia berpenampilan tertentu, ini patut ditiru nggak action geraknya, gitu, model itu. Kalau itu yang kita yakini sebagai audien, barangkali akan lebih mengena di persepsi awal kita akan mengena. Itu sama dengan ya bagaimana kesan awal gitu. Juga dikatakan sebagai penasihat kalau ada hal-hal tertentu yang perlu dikomentari. Ya. Bisa nggak dosen sebagai konselor? Nah, kalau sudah punya bidang adalah orang psikologi, ya silakan saja konsultasinya dengan konselor, bukan dengan dosen. Teknik, tingkah laku umum, tingkah laku spesifik, tadi sudah disinggung. Tingkah laku umum seperti ini, dari mana dimulai? Biasanya dari atas sebelah kanan, jadwal penguatan, pembentukan, sebentar. Generalisasi, pemeliharaan, pemusnahan kalau ada hal-hal yang kurang menguntungkan, hukuman kalau ada hal-hal yang salah, yang perlu dihukum, dan sampai penguatan. Ketika ada penguatan berarti hukuman sudah tidak terlihat, hal-hal yang negatif juga sudah tidak terlihat. Artinya apa? Kuatkan hal-hal yang positif sesuai dengan tujuan. Itu. Tekniknya seperti ini. Ya, penjelasan tadi akan baca. Kalau penguatan itu seperti tadi di awal ada insight, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi sesuai dengan kebutuhan. Itu. Ya, ini sama dengan tadi. Ya. Generalisasi menunjukkan tingkah laku tersebut pada lingkungan di luar lingkungan tempat tingkah laku pelajari. Secara umum seperti apa sih tingkah laku di masyarakat? Nah, boleh jadi begitu. Secara khusus lebih apa sih yang kita inginkan? Nah, oleh karenanya kita akan memelihara satu perilaku-perilaku yang kita inginkan yang sudah menjadi kesepakatan dari budayakah atau pedomankah dan lain sebagainya yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Pemusnahan hukuman tadi menghapus, musnahkan hukuman, memberikan stimulus yang tidak diinginkan, bukan hukuman semata di penjara.
stimulus saja diberikan hukuman maksudnya. Berikan contoh. Teknik tingkah laku yang khusus, ada langkah-langkah dari latihan tingkah laku, perencanaan lingkungan. Perencanaan itu, lingkungan itu tidak bisa kita bentuk, tetapi apa yang kita inginkan dalam lingkungan yang ada, kalau bisa ya bukan dipaksa untuk menyesuaikan, tapi dipaksa untuk memilih, gitulah. Ingat, kalau lingkungannya nggak kondusif, bagaimanapun juga perubahan yang diinginkan sering tidak berhasil. Tapi lingkungan yang kondusif yang memang cocok untuk dijadikan satu objek tertentu, bisa jadi begitu. Sensitisasi sistematik, ya, latihan, kemudian ada kontrak, kontingensi. Kontingensi itu semacam kepentingan, kontrak kepentingan. Oke, yang khusus penjelasan tadi ini silakan dibaca. Ingat, latihan itu yang diinginkan, ya. Perencanaan, kalian membuat satu lingkungan untuk meningkatkan dibatasi tingkah laku tertentu. Kalau sampai membuat, berarti mengkondisikan dari awal. Tapi kalau tadi saya contohkan, kalau kita tidak perlu membuat, pilih lingkungan yang kondusif, itu yang cocok. Jadi tidak kita lagi mengada-ngada, gitu. Mana yang lebih cocok, saya kira memilih yang lebih cocok. Karena nanti dalam interaksi dia akan mendapatkan suatu yang alami, yang sudah tertata dengan baik. Itu akan lebih mudah mencermati maupun mentransfer, gitu. Banyak contoh-contoh di masyarakat begitu. Teknik tingkah laku yang khusus lanjutannya seperti begini, ada latihan asertif, harus dapat mengekspresikan perasaan dan pikiran. Dan ingat, dalam kita melakukan kegiatan ini, penjiwaan juga menjadi satu kesatuan. Ya, penjiwaan. Ada kontrak kemungkinan dari perseptif tujuan, sehingga membuat tingkah laku yang dilakukan itu bisa berubah apa dilanjutkan. Kontrak itu memastikan kita akan mendapatkan perilaku tertentu, begitu. Itu kontrak itu. Sampai Anda misalnya bisa nggak melakukannya dimanapun Anda nanti berada. Apakah di masyarakat, apa saat di kelas. Nah, ini contohnya duduk di kelas gitu. Ya nggak? Sesuai dengan konteks yang diinginkan. Oke, sesi berikut umpan balik. Ya. Ingat, materi umpan balik bukan sekedar memberikan umpan balik, tetapi memberikan makna bahwasanya nanti akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik untuk bisa diperbaiki. Gitu. Oleh karenanya di sini dikatakan, ya, informasi tentang perilaku masa lalu yang disampaikan sekarang, yang mungkin mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Kalau memang itu terjadi, harus ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, kalau begitu, kata ahli, umpan balik menjadi tanggung jawab manajer katanya. Dan pekerja, karena keduanya memperoleh manfaat. Ya. Jadi bukan hanya manajer atau organisasi, tetapi termasuk
orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Kedua itu adalah karyawan, ya. Itu kata ahlinya ini yang dikutip oleh Wibowo. Anda tahu siapa Wibowo? Nah, oke, pandangan serupa nggak perlu saya jelaskan lagi bersama. Fungsinya adalah seperti ini, ya, melakukan dua fungsi. Mereka yang menerimanya yaitu fungsi instruksional dan fungsi motivasional. Instruksi apa? Mengklarifikasi, memperjelas peran atau mengajarkan perilaku baru. Fungsi motivasi apa? Memberikan dorongan bahwasanya hal itu adalah hal yang baik untuk bisa dipedomani. Gitu. Makanya kalau fungsi umpan balik yang terjadi dalam dua aspek ini, dia akan sadar melakukannya dengan terstruktur maupun memiliki motivasi yang tinggi. Nah, dari manakah sumber umpan balik itu? Dari pekerja. Oke. Nah, dari rekan sekerja, termasuk supervisor, termasuk bawahan, termasuk orang-orang di luar organisasi. Why not? Kan gitu dong. Siapa itu? Adalah pelanggan maupun pemasok. Karena dia yang sebagai pelanggan, yang dia sebagai pemasok, apa yang terjadi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kurangan, dia akan berikan masukan yang lebih baik. Nah, bahkan kalau diperlukan dari organisasi pun dari konsumen juga tidak kalah pentingnya karena dia sebagai user langsung gitu. Oke, umpan balik intinya dari siapa saja begitu. Penerima umpan balik, nah, terdapat 3 aspek dari penerima umpan balik yang memerlukan perhatian adalah aspek penerima, ya, kepribadian seperti self esteem dan seterusnya membantu merintangi kesiapan seseorang yang menerima umpan balik. Kalau ada hal-hal yang sifatnya mengganggu, ya itu dibuang jauh-jauh. Persepsi penerima ya terkadang juga bertolak belakang. Tapi belum tentu tolak belakang itu adalah hal-hal yang cocok untuk ditolak. Tapi harus dilakukan filter-filter yang rasional gitulah. Itu masalah persepsi terkadang subjektif. Menurut pendapat dia, padahal itu adalah benar gitu. Ada yang dilakukan sebagai evaluasi kognitif penerima, benar nggak? Ya, akurat nggak? Kredibel nggak dari sumber yang ada? Kalau evaluasi ini semua dimasukkan, saya kira tidak ada feedback yang menceburkan ke jurang, nggak ada ya. Sama dengan Anda kalau Anda memberikan saran kepada teman, saran kepada Pak Ketut sekalipun, itu adalah indikasinya adalah positif. Apa yang menjadi hasil? Nah, ini adalah berhubungan erat dengan proses penetapan tujuan untuk di area esok. Dengan demikian jelas apa yang diinginkan dan upaya yang dilakukan menjadi jelas atau dikatakan lebih terarah. Upayanya sebagai mantap, ketekunan semakin jitu gitu. Karena seorang yang mendapatkan masukan yang berharga tentu tidak akan rugi. Saya ambil contoh begini, ketika ada pengguna produk tertentu menemukan ada kekurangan dan dia sampaikan kekurangan itu kepada pembuat atau produsen produk itu. Singkat kata, intinya mereka dipanggil untuk menjelaskan ke perusahaannya, ke negara produsen. Singkat kata, dia juga sempat ditawari bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Tentu dengan gaji yang lumayan. Siapa yang nggak mau? Kalau nggak mau ya tidur saja mimpi indah lah, gitu ya. Itu artinya umpan balik dari hasil perilaku membawa dampak yang
memberikan perbaikan terhadap produk dari suatu perusahaan tertentu. Oke. Apa yang disebut non tradisional? Nah, secara tradisional umpan balik berasal dari atasan, ya, tetapi bukan selalu dari atasan, gitu. Ada juga dari bawahan. Oleh karenanya tidak bisa kita batasi umpan balik dari mana saja, ya, bisa diterima. Jangan kita dari atasan boleh, dari bawah jangan, gitu. Nah, justru dari top down itu biasa, tapi dari user sebagai tradisional juga harus diperhatikan. Oke, ya, ada berbagai penjelasan, nggak perlu saya jelaskan, sudah include dengan tadi, yang dari bawah, ya, kemudian termasuk kalau ada jaringan yang canggih sekalipun, rekan kerja, ya semua mencakup. Non tradisional seperti ini, umpan balik ke atas berarti dari bawah, evaluasi dua arah dari dua sisi. Pokoknya dari manapun, termasuk misalnya ada yang disebut dengan 360 derajat, nah gitu. Tapi tetap menggunakan akal sehat. Nah ini, umpan balik 360 derajat. Ada istilah begitu. Siapakah? Ya semua komponen yang terlibat langsung atau tidak langsung. Gitu. Ini dikatakan dari berbagai tingkat dan kategori rekan kerja yang berbeda. Ya, memberikan kesempatan kepada siapa saja yang membutuhkan untuk memberikan masukan yang baik dan benar. Itu. Oke. Umpan balik yang baik bagaimana? Nah ini. Memperbaiki kinerja yang akan datang. Artinya kalau ada perbaikan-perbaikan akan berakibat kepada berdampak positif kepada kinerja. Intinya begitu. Nah, walaupun begitu, ada catatan-catatan khusus yang diberikan oleh Kriner dan Kiniki seperti ini, catatan khusus, menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja, memberikan umpan balik secara spesifik, yang khusus, jangan general, bidang yang menjadi hasil utama apa, sesegera mungkin katanya, dan umpan balik yang positif untuk perbaikan proses kerja. Ya, intinya adalah yang substansial, itu substansial, dan seterusnya. Ya, perlu dimonitoring seperti apa, menggunakan kalender, jadwal. Ya, brown bag land seminggu sekali lakukan. Nah, sampai ketika istirahat pun juga digunakan tidak apa. Nah, itu brown bag land. Ingat kalau Anda baca baik, kenapa ini disebut dengan brown bag land. Nah, ketika dia istirahat siang, dia akan membuka satu lembaran khusus atau box khusus, yaitu yang berwarna coklat. Ketika itu pula dia punya kesempatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tertentu, apa ini dan bagaimana semestinya barang ini, gitu. Ini istilah yang konon digunakan oleh ahlinya. Makanya kalau Anda dengar itu, kok ada brown bag land, gitu ya. Oke. Umpan balik setiap hari, sikap vokal terhadap pekerjaan, hati-hati itu, vokal bukan berarti memaksa, tetapi dari hati sanubari bisa diberikan dengan baik, begitu. Vokal banget, nah, kalau begitu jelek sifatnya. Umpan balik yang efektif kalau dia bersifat membangun, konstruktif. Kalau Anda ngeritik itu konstruktif ya, gitu. Boleh. Kemudian ada menghubungkan pada pekerjaan secara eksklusif, ya terkait nggak dengan tugas. Nah, kalau terkait oke, kalau tidak buang saja gitu. Oke, itu perihal umpan balik.
Yang sisi 5 saya bagi menjadi 5 bahasan yang cukup banyak. Ini lagi sedikit. Mengapa organisasi harus merubah? Ya, harus berubah. Kalau harus berubah, kita tahu Anda mau belajar yang baik, ya Anda harus berubah. Oleh karenanya Anda harus melakukan perubahan-perubahan yang organisasi yang berubah. Oleh karenanya Anda harus belajar gitu. Nah, ada beberapa alasan seperti ini. Di abad ini katanya penuh ketidakpastian, penuh persaingan, cepat berubah, ya, sangat tipis batas-batas kehidupan gitu. Nah, karena semua ini harus ada ada perubahan gitu. Makanya akan aneh kalau Anda tidak mau berubah pada saat sekarang. Berubah apa Pak Ketut? Style belajar, ya, cara belajar. Nah, merubah cara pandang seperti ini. Karena SDM sebagai inti dari sebuah organisasi. SDM mampu mengatur diri. Ya. Kemudian organisasi jangan dimetaforkan seperti mesin. Jadi tetap SDM itu punya kewenangan yang dominan karena bukan mesin gitu. Oke, cara pandang harus memperbarui re-engineering strategi seperti ini supaya dapat bertahan hidup, supaya produktif, supaya memperluas pasar, pemimpin pasar, dan seterusnya. Oleh karenanya organisasi harus beradaptasi, bertransformasi menjadi learning organization, itu organisasi pembelajaran. Pembelajar, bukan pembelajaran, pembelajar. Nah, Anda harus kenal bukunya Peter Senge. Kalau organik pembelajar nanti baca bukunya Peter Senge. Apa katanya? Ya, organisasi yang secara terus-menerus harus bisa mengembangkan diri sampai menghasilkan, sampai kepada survive dan adaptif itu. Kalau itu yang dimiliki oleh pendapat Peter Senge, berarti akan tetap eksis. Ini juga ada ahlinya seperti ini, organisasi pembelajar katanya, dengan sungguh-sungguh dapat memberdayakan orang-orang yang baik di dalamnya dan dapat menggunakan teknologi secara maksimal. Gitu. Oke. Masih kelanjutan dari pendapat lain, memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan sampai ke skill, sampai nilai. Ingat, itu satu kesatuan ya. Pengetahuan ya, skill ya, nilai ya, kepercayaan ya, sikap ya. Wah. Jadi kalau itu disatukan, ya sangat-sangat lengkap. Tapi jangan lupa katanya, proses penggunaan teori belajar untuk refleksi harus dimiliki oleh organisasi untuk mau melakukan satu perubahan. Teori belajar loh. Makanya kenalah dengan ahli-ahli belajar, apakah Gagne misalnya seperti tadi, ya enggak? Contohnya kertas putih dan lain sebagainya. Ya. Gans misalnya, ya banyak ahli-ahli yang lain. Ya, silakan baca. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda punya wadah dan melakukan ya kegiatan secara menerus? Kalau sudah, itulah Anda sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hal ini. Kalau belum, ya jawab sendiri. Kalau sudah, jawab sendiri. Kalau sudah, berarti Anda sudah bisa memberikan makna. Sudah, Pak Ketut. Nggak perlu saya sombongkan. Ya, bagus. Karakteristik organisasi pembelajar seperti ini.
berpikir sistem, penguasaan pribadi, pola mental, visi bersama, belajar bergu. Kenapa harus bergu? Saya yang paling pintar nggak mau. Nah, ada teamwork. Mampu nggak kita selain bekerja sendiri, bekerja bersama? Gitu. Kalau Anda hanya mampu belajar sendiri, individual learning, Anda akan pintar sendiri. Tapi ketika Anda bisa belajar bergu, maka satu tim yang akan membawa dampak Anda terhadap organisasi. Gitu. Terhadap organisasi loh. Karena begitu Anda dalam organisasi, berarti Anda akan menyatukan tindakan dengan tempat bekerja bersama itu sendiri. Gitu. Atur guru. Ya, bentar. Loncat tadi. Ya, ini ya. Oke, ini penjelasannya tadi. Ini penjelasannya tadi. Tapi lebih menekankan kalau di penguasaan pribadi itu lebih menekankan kepada mengelola emosi, boleh pintar, ya, tapi jangan sombong, boleh ambisius, tapi kendalikan diri, nah, gitu. Pola mental, bagaimana organisasi memandang dunia dan bertindak atas dasar asumsi atau generalisasi apa yang dilihatnya, pola mental. Visi bersama, komitmen, tekad bersama. Jangan mandiri Anda bekerja. Belajar bergu seperti tadi, dialog untuk membawa manfaat orang banyak di antara satu tim. Kalau begitu Anda lakukan, berarti tim Anda akan menemukan jati diri untuk membangun bersama. Tim dengan tim, dengan tim, dengan tim, satu kesatuan dalam organisasi. Karakteristik OB seperti ini, belajar semua, continuous. Sesungguhnya, kalau Anda lihat di Undang-Undang 45, long life education ini juga menginspirasinya gitu. Belajar terus-menerus, panjang ayat, berpikir sistem, akses informasi, budaya kelembagaan positif, aspirasi, menyesuaikan, memperbarui, dan meningkatkan diri. Meningkatkan diri loh. Sudah bisa menyesuaikan, tapi tidak mau memperbarui yang lama saja. Sudah memperbarui, tapi cukup di sana saja, nggak mau meningkatkan, ya kapan bagusnya gitu. Lanjutannya, ciri organisasi tidak melaksanakan kesalahan, ya kalau bisa tidak. Mempunyai kemampuan bersaing, meningkatkan kemampuan dan menciptakan hasil yang sungguh-sungguh mereka inginkan. Itu terus-menerus loh. Pokoknya semua berlanjut secara continuous improvement. Improvement. Masih lanjut. Seluruh terus-menerus berpikir sistem, tersedia informasi, berkembangnya budaya kelembagaan yang baik yang dapat mendukung, kegiatan dilandaskan pada aspirasi siapa yang terkait di dalamnya. Jangan Anda diamkan aspirasi karyawan kalau di perusahaan. Jangan Pak Ketut diamkan kalau mahasiswa punya aspirasi yang bisa menunjukkan satu kesempatan tertentu, berikan kesempatan. Mampu menyesuaikan diri, memperbarui, meningkatkan diri dari respon atas lingkungan. Wah. Oke, sangat bagus.
Bagaimana memulai? Nah, mulai dari top, mulai dari masalah, bentuk task force, ya, mulai dengan mendiagnosa organisasi, kaitkan proses, kaji ulang dan kembangkan sistem baru yang baru. Ya, oke. Nah, ini ada satu model sistem organisasi belajar di mana ada orang, ada organisasi, ada teknologi, ada pengetahuan. Kalau tidak ada orang mau belajar nggak? Otomatis ada orang di dalamnya. Ya, otomatis dia berada di dalam organisasi dan memiliki teknologi. Apa yang dikembangkan ya pengetahuan itu sendiri untuk mau belajar gitu. Intinya belajar itu akan menghasilkan satu pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan yang dikenaki oleh organisasi. Gitu. Subsistemnya seperti ini, dari level tertentu. Ingat, ada level individu, grup, maupun organisasi. Belajarnya di tingkat level mana, individu sendiri, kelompok, apa di organisasi. Organisasi pun belajar, jangan hanya di individu. Belajar peri apa? Pengalaman lalu. Nah, yang memungkinkan bisa bersaing. Tipenya apa? Adaptif, anticipatory, action. Nah, action, lakukan. Keterampilannya apa? Baik sistem, mental, personal, maupun tim, termasuk service-nya, termasuk dialognya, gitu. Masih ada nggak yang lain? Ya silakan cari lagi keterampilan-keterampilan apa yang harus dimiliki, gitu. Apakah diperlukan negosiasi? Ya dialog itu masuk di dalamnya. Gitu. Apakah diperlukan komunikasi? Ya perlu. Nah, gitu. Komunikasi jangan anggap enteng itu. Kalau kita tidak bisa komunikasi, tidak bisa dialog, dia akan tidak menghasilkan satu pembelajaran yang baik. Subsistem yang lebih kecil daripada sistem yang tadi ini, ya. Ini sistem lebih besar, ini lebih kecil. Nah, ini sama dengan tadi di tingkatan belajar, individu, organisasi maupun individu dan organisasi, demikian pula ini kelompok dan organisasi. Gitu. Siapa yang akan menemukan tergantung daripada apa individu, apakah kelompok, apakah merupakan penggabungan, gitu. Semua oke. Subsistem dalam organisasi ada yang disebut dengan visi, termasuk misi di dalamnya, budaya, struktur maupun strategi. Saya kira semua akan menyatu, tidak bisa kita ambil satu-satu, semua menyatu untuk menjadikan subsistem dalam organisasi itu satu kesatuan yang diperlukan dalam organisasi. Anda punya misi, Anda punya budaya, Anda punya struktur yang jelas, tapi kalau strategi tidak bisa dimiliki, diimplementasikan dengan baik, dia akan kalah untuk bersaing. Strategi memenangkan persaingan bisa. Ya. Kalau orang dalam subsistem seperti apa? Ada tenaga kerja, ada karyawan modelnya. Apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi, tetap seperti apa budaya yang bersangkutan di organisasi, budaya masyarakat itu sendiri. Ini kita berbicara people, masyarakat. Budaya masyarakat seperti apa. Nah, oleh karenanya ada di dalamnya struktur, ada komunikasi, dan terakhir bisa jadi adalah strategi untuk bisa dia melakukan kewajiban-kewajiban sebagai masyarakat di mana dia berada. Strategi dimanapun ada. Makanya di dalam pembelajaran sekarang, strategi itu keren. Anda bisa punya kemampuan yang sama, tapi kalau Anda tidak punya strategi, Anda akan kalah untuk bersaing. Ya, pinternya sama, strategi kalah, ya kalah juga gitu. Pinternya lebih, tidak punya strategi, bisa juga kalah gitu. Orang-orang yang Jepang teknik bergulat karena dia punya strategi yang jitu, padahal dari fisik dia relatif lebih kecil dibandingkan yang lain. Itu contoh konkretnya. Dalam pengetahuan juga begitu, ada akuisisi, ada kreasi, ada stroke, ada transfer, dan utilization. Semua ini akan menjadi satu pengetahuan tertentu di dalam kita ingin mengembangkan pengetahuan tertentu.
Teknologi juga hampir sama, ya. Informasi dasar kemudian dari berbagai teknologi yang ada, apakah yang menyangkut tentang elektrik, kekuatan kinerjanya, performanya atau dukungannya maupun sistemnya, gitu. Jadi kalau ada yang belum masuk, ya Anda cermati. Satu contoh yang mungkin dulu pernah saya sampaikan, contoh ulat menjadi kepompong, tak perlu saya tentukan lagi, di mana kalau kita mau merubah, rubahlah bagaikan ulat kepompong sampai kupu-kupu itu sendiri. Itu. Sehingga kita akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kalau kita mau belajar secara menerus. Dari mana mulai? Nah ini, kerjakan sesuai dengan petunjuk para pengurus OB. Yuk, mulai. Susun agenda, bangun suatu manajemen, buat kerangkaian tugas, tumbuhkan kesadaran mengembangkan program. Tapi jangan lupa identifikasi dulu, itu biasa, ya. Identifikasi. Bekerjalah, lakukan, mulai, fokus, dan mulai dari bagian tertentu. Bagian tertentu maksudnya bisa ambil dengan sub-sub tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kunci keberhasilan transformasi seperti ini, bangun pengertian yang kuat tentang urgensi menjadi suatu OB. Kalau saya contohkan tadi contoh perilaku, perilaku ini urgen merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya selain mendampingi kompetensi. Kompetensi kuat, perilaku oke akan menyatu. Kompetensi pinter, kemampuan jitu, IQ super, perilaku nol, maaf. Anda tidak punya tempat di organisasi ini. Itu. Pinter boleh, perilaku oke. Good. Bentuk koalisi untuk mendorong, buat visi, komunikasikan, dan pastikan visi dari LO, labor organization, labor organisasi pekerja, itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada serangkaian-serangkaian daripada organisasi tenaga kerja atau pekerja yang akan mengakomodir kepentingan-kepentingan dari satu perusahaan. Itu diperhatikan. Jangan maunya sendiri. Kalau maunya sendiri ternyata adalah menyimpang dari etika, dia tidak akan sukses pada ranah yang diinginkan. Sukses pada ranah yang tidak diinginkan oleh kebenaran. Seperti Anda tahu bahwasanya banyak tukang-tukang yang seperti begitu, tukang jasa maksudnya. Hilangkan hambatan, buat tujuan, konsolidasi, tanamkan cangkar dalam perubahan, ya, dalam perusahaan maksudnya, jangkar dalam perusahaan, dengan mengedepankan operation culture, artinya budaya perusahaan, operasi, ya. Oke. Cukup banyak materi, ya. Silakan on cam dulu semuanya. Izin saya minum dulu sejenak. Silakan on cam dulu, cepat. Siapkan pertanyaan. Yuk, on cam dulu semuanya, semua cepat, cepat. Waktu terbatas. Halo, halo, halo. Cepat. Halo, 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 cepat, ayo. Kalau cepat ya cepat, nggak lebih 1 menit. Kan udah dari tadi, diam. Audi, tanya apa? Yuk, cepat. Audi dulu. Audi. Terus dari saya. Hah?
Belum ada, Prof, dari saya. Sekian materi tidak ada. Tapi menyimak dengan baik tadi? Menyimak dengan baik? Menyimak, Prof. Suara saya jelas semuanya? Ya, jelas ya. Jadi suara tidak ada masalah, sinyal tidak ada masalah, materi cukup padat, ya. Daripadanya tinggal kembangkan lagi. Yuk yang lain. Alfianti, ayo tanya apa? Alfianti. Mana Alfianti? Halo. Kalau Anda nggak mau tanya, Pak Ketut yang ngasih tanya. Ayo. Halo, mana Alfianti? Tidak muncul. Suatu saat terjadi penggabungan individu menjadi satu kelompok. Ya, menjadi satu kelompok. Nah, sesungguhnya ketika individu menjadi satu kelompok, ya, yang diperhatikan ternyata sering tidak menemukan titik temu di antara perbedaan. Sering tidak menemukan titik temu di antara perbedaan. Apa komentar Anda dan sisi apa yang Anda bisa komentari dari ketidakdapatan titik temu yang dimaksud? Apa yang Anda berikan komentar dari titik temu yang tidak didapatkan dari kerja kelompok yang dimaksud yang merupakan penggabungan dari individu? Nabilah, silakan jawab. Nabilah. Ingat, saya sambil catat ini ya. Siapa yang rajin bertanya, siapa menjawab yang benar. Sebelah kanan Bapak ada komputer. Nabilah. Kalau 3 kali Bapak Ya, Prof. panggil tidak nyaut, Bapak lewati, tapi sudah dicatat. Sekali lagi, Nabilah. Iya, Prof. 1, 2. Silakan jawab. Oh, Prof, boleh diulang? Boleh besok. Lanjut, Anissa. Iya, Pak. Lanjut, apa? Komentar Anda tadi. Maaf, Pak, boleh diulang? Boleh besok. Lanjut, Audi. Ayo, Audi. Audi. Iya, Prof. Ya, apa jawaban Anda? Kalau ada perbedaan gitu, sebaiknya dikomunikasikan dengan lebih baik, Prof. Iya, tentu. Tapi tidak ada titik temu. Titik temu loh. Sebagai salah satu penyebab urgen yang dominan apa? Masa duluan kita bertengkar beradu pendapat yang tidak relevan
dibandingkan dengan masuk substansi. Itu kan sering terjadi. Yang paling dominan apa? Penyebabnya. Udah saya kirim lagi pertanyaan yang lain. Tadi kan ada satu statement ya, bahwasanya setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Oleh karenanya satu prinsip yang mesti kita pegang, ego, emosi ditahan. Tahan loh. Makanya tetap dikatakan dalam OB, setiap orang yang mampu mengkomunikasikan diri secara berlebih, bukan berarti itu adalah pinter, bukan berarti akan diterima. Gitu. Nah, kalau tidak diterima berarti kita harus apa? Menurunkan ego kita dan akan menyampaikan secara yang lebih rasional lagi. Itu. Makanya kalau Anda berdiskusi dengan sesama, ego turunkan, rasional kedepankan dengan contoh-contoh yang akurat. Kenapa tidak menerima? Gitu. Itu kalau masuk substansi. Kalau belum, ayo. Kalau belum masuk substansi. Oh, kita harus lebih memperbaiki diri, Pak, menurunkan ego dan melihat dan berkaca apa yang kurang dari diri kita. Ya, berkacalah apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, Iya, Pak. sadar. Yang akan bisa menilai orang lain, loh. Iya, Pak. Jangan Anda nilai diri sendiri gitu. Saya paling pintar di kelas ini. Enggak. Iya, Pak. Makanya tadi ada penilaian dari berbagai arah 360 derajat gitu. Teman akrab Anda dikatakan pintar, tapi secara keseluruhan Anda di bawah rata-rata gitu. Kalau belajar dari pengalaman itu barangkali Anda suatu saat Anda bisa punya kepintaran yang terpendam ketika diperlukan, bisa dieksplor sesuai dengan kebutuhan. Baru teman Anda kaget kan gitu. Wah ternyata Abdurrahman pintar banget ini gitu. Pantesan dapat A terus dia gitu. Nah, itu sama dengan menjaga emosi. Ya nggak? Individu juga begitu kalau ada di dalam satu kelompok nanti. Nanti kita akan berbicara suatu saat kelompok ya. Tapi Pak Ketut jauh meloncat dasar individu itu. Supaya Anda paham suatu saat kalau Anda diskusi, siapkan dengan baik, bukan materi, ya mental yes, gitu. Pertanyaan berikut, kalau Anda tidak bertanya, sudah saya catat semua. Pak, saya Yuk. mau tanya boleh? Siapakah Anda? Regina, ya silakan. Naikkan saya kepalanya ingin sedikit, naikkan kepalanya, naik. Itu Pak. di bawah. Lagi dikit. Sebentar, Pak. Pendek ya? Nah. Ya, cukuplah. Ya. Saya izin tanya, ini biasa terjadi di kehidupan saya sih, Pak. Jadi biasanya ketika dalam satu kelompok itu, ketika kita lagi diskusi, biasanya ada seseorang yang salah satu orang itu di antara 3 orang merasa dirinya itu selalu pendapatnya itu di antara menurut kita berdua itu salah. Nah, tapi kalau misalnya kita memberikan statement kalau pendapat dia salah dan harus mengalah, malah akhirnya bubar gitu Pak kelompoknya. Nah, sedangkan ini adalah kelompok kuliah yang memang harus dikerjakan bersama dan jika tidak kan nanti tidak ada nilai kuliah gitu. Menurut Bapak, ketika sudah mentok seperti itu dan orang yang merasa salah ini menganggap dirinya benar, sebagai pihak yang disalahkan itu apa yang harus dilakukan ya Pak menurut Bapak? Solusi terbaiknya? Padahal memang kenyataannya yang salah itu orang tersebut gitu yang mengaku dirinya benar. Itu yang tadi saya katakan. Bisa nggak dari kedua teman yang lain bisa menunjukkan hal-hal yang mendasari kebenaran itu?
berbicara tentang kebenaran, ya enggak, dari aspek kognitif sampai aspek-aspek pragmatis. Nah, kalau kebenaran meliputi tentang kebenaran korespondensi, apa yang ditunjukkan oleh dasar statement ahli, di empiris juga ditunjukkan kebenaran yang pernah dilakukan, di pragmatis juga ditunjukkan oleh kebenaran yang dinyatakan benar oleh keadaan tertentu. Dengan contoh itu dia kita kemukakan, nah barulah kita bisa menilai orang itu dia bodoh, apa memang dia keras, apa memang dia benar-benar benar gitu. Artinya ketiga aspek kebenaran itu tunjukkan dulu dengan benar. Dengan contoh loh ya, dasarnya ini loh, itu empirisnya ini loh, pragmatisnya ini loh gitu. Makanya nanti pelajari betul apa yang dinyatakan dalam teori kebenaran di dalam filsafat ilmu. Ketiga itu tunjukkan dengan contoh, kalau itu toh misalnya mentok loh ya, tidak ketemu, personal approach yang akan menjawabnya. Lakukan pendekatan secara khusus. Kalau Anda punya teman itu adalah teman baik, ajak ngobrol dengan baik, kembalikan lagi ke tadi sampai dia paham. Sampai dia paham. Tapi Anda sendiri harus tahu itu contoh itu. Kalau nggak tahu dia akan bingung lagi. Anda bisa menjelaskan dengan baik, dan dia kalau dia nalar tuh ya, oh ternyata benar penjelasan Anda. Baru saya tahu gitu. Baru saya tahu gitu. Kalau di sana masih dia 11:30, ya maaf gitu. Berarti dia memang otaknya sudah belok kiri, belok kanan gitu. Nah, di sanalah yang perlu kita pahami itu. Ada yang disebut dengan teori kebenaran. Ya, kita selalu berbicara tentang kebenaran sampai ke pragmatis. Paham maksudnya sekilas? Perlu diberikan contoh? Paham. Teori empiris pragmatis, ya. Kebenaran. Itu caranya ya. Jangan kita berantem. Itu bukan tempatnya tinju gitu. Kalau dia sampai berantem salah itu. Apalagi mukul duluan itu. Bisa kena pasal itu, ya enggak? Kalau berantem dalam omongan, dengan etika tertentu, dengan cara tertentu, wah, debat apapun Anda akan bisa menang kalau Anda punya dua hal. Satu, cara tenis. Kedua, dasar kemampuan. Nah, itu pakai pegangan. Dasar kemampuan Anda punya substansi isi apa yang dibicarakan. Tenis Anda punya mengempukan cara yang dimaksud atau metode lah, katakan begitu. Ya, pertanyaan yang bagus. Dan saya juga menjawab yang bagus. Jadi disombongkan sedikit Pak Ketut. Kalau teknik itu nanti nggak berhasil, konsultasi lagi dengan Pak Ketut. Kalau perlu dengan Pak Ketut ngobrol boleh orangnya. Ini loh Pak Ketut, silakan cari jalan tengah gitu. Tapi tetap kita berbicara sains ya, kebenaran sains ya. Jangan kebenaran otot. Kebenaran otot tidak menyelesaikan masalah karena bukan ring tinju. Nah, gitu. Itu yang dipegang oleh kita sebagai orang akademisi. Muhammad Ali, kebenarannya adalah kebenaran fisik. Sekali pukul jos gitu. Anda orang akademisi, ya, modal ada otak, kemampuan, nah, strategi yang tadi dikatakan tenis, menjadi pegangan Anda juga, strategi. Strategi yang dimaksud misalnya kalau musuh kita begini, kita pakai ini. Kalau musuh sudah paham tentang taktik tertentu, kita pakai yang lain, pasti menang. Itu yang paling praktis pun. Kalau begitu sebelumnya kita ajak dulu makan bakso. Udah kenyang dia, udah kalah dia gitu. Apalagi udah ngantuk gitu. Tapi rasional kita akan berikan.
Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Makasih, Pak. Yuk, Saya Pak ingin bertanya. siapakah Anda? Saya Anindya Oh ya, Dalam. ini dia ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih kita caranya tahu kalau kita itu sedang berada di posisi yang salah? Kadang kan kesalahan itu kan bisa bersifat objektif ya Pak ya. Ya, Bisa bisa aja bersifat menurut apa? orang lain itu Sebentar, benar. sebentar. Apa? Bersifat apa tadi? Bersifat Bersifat objektif? objektif gitu ya Pak. Bukan Kalau subjektif, kesalahan. bukan? Subjektif ya. Subjektif. Pokoknya kan Subjektif kalau ya. misalnya Ya, terus. iya tergantung orang kan Pak. Kesalahan tuh kadang-kadang menurut orang tuh salah. Kalau menurut kita tuh benar gitu. Jadi gimana sih kita tahu kalau kita tuh di posisi yang salah? Iya. Makasih. Jawabannya hampir sama dengan tadi. Berarti kita harus punya kemampuan tentang substansi dan teknis tadi. Tuh. Coba pegang itu. Kalau itu kita tidak tahu, otomatis kita tidak tahu mana benar, mana salah. Gitu. Nah, sudahlah kita sekarang nggak tahu, ya nggak? Nah, tadi dengar penjelasan Pak Ketut. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Itu. Oh, Hampir sama berarti dengan tadi kok, gitu. menyadari diri sendiri juga ya Pak? Iya, makanya kalau istilah Bali itu ada lagu. Nah, lagu. Nah, coba kapan-kapan dengar ya. Kapan-kapan itu. Iya Pak. Judulnya dalam bahasa Indonesia, jangan merasa diri pintar. Bahasa Indonesianya ya. Dalam Bali itu dengaden awak wise. Artinya apa? Biarkanlah orang yang bisa menilai diri kita apa yang kita miliki. Lagu itu filosofinya tinggi. Nah, artinya kalau kita bawa dalam konteks ini, barangkali tepat. Itu. Tapi ingat, sebagai antisipasi loh ya, kita harus bisa menjaga diri, membekali diri, dengan cara membekali diri. Minimal apa? Apa yang kita punya, katakanlah tingkat level sekarang, harus kita bisa kuasai. Itu. Jangan ragu, apalagi bimbang. Udah bimbang, ragu lagi. Ya, itu. Ya, Mbak ya? Hampir sama, tinggal Iya Pak. dibalik saja. Gitu. Nah, Terima kasih, pertanyaan Pak. saya, sudahkah Mbak sadar hal itu terhadap kekurangan diri sendiri pada poin tertentu? Sudah tentunya ya enggak? Pertanyaan kedua, mau akan berusaha memperbaiki diri sendiri? Otomatis Pak, ya oke. Itu. Kalau semua itu tidak, wah, Anda akan goblok terus jadi orang gitu. Dipinterin terus sama orang gitu. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Terima kasih Pak. Iyo, Anindya, Dala Ade. Kok adanya di belakang, biasanya di depan. Nama orang tua itu? Kayaknya sih Pak. Oh ya. Kalau nama orang tua ya. Siapa lagi? Prastiawan, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Aprilia Sahra? Belum ada, Prof. Belum ada. Laras Bunga? Mungkin ada sih Pak satu. Kenapa nggak dua? Baru kepikirannya satu aja. Ya, silakan. Gini Pak, izin nanya. Kan kalau misalkan dari kecil kita selalu diajarin kalau misalkan kita nggak nemu satu titik ketemunya, pakai cara voting ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya, voting itu semisal yang menang adalah di pihak A, yang pihak B pasti dia kayak nerimanya tuh secara nggak ikhlas gitu. Dan nanti pas ngejalanin. Secara apa? Ulangi, secara apa? Secara, maksudnya Pak? Terpaksa. Iya, maksudnya kayak yang pihak B-nya itu ngejalaninnya kayak nggak sungguh-sungguh Ya, gitu Pak jadinya, karena nggak ikhlas. Ya. Nah, kalau misalkan dari segi Bapak atau menurut Bapak, voting itu gimana sih Pak? Tidak jauh berbeda. Sebelum kita ngambil voting itu kan jalan tengah sebenarnya ya. Nah, sebelum kita ngambil voting, pastikan dengan tambahan contoh yang lebih aktual, ya, lebih konkret.
Kalau itu nggak ketemu, voting saja, tetapi catatan kecil perlu ditambahkan. Catatan kecil apa? Saya rasa dengan contoh-contoh tadi akan menjadikan kita untuk PR kembali merenung. Itu. Artinya apa? Setiap saat kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Ilmuwan begitu. Nah, ketika dia setiap saat dia menemukan langsung atau tidak langsung, dia akan transfer kepada teman atau kepada kita-kita sekalian. Itu ilmuwan yang jujur itu. Jujur. Suatu saat dia akan bisa merubah persepsi dia sendiri. Dalam konteks tertentu dia akan bisa berubah secara drastis. Tetapi kembali, orang-orang yang punya karakter kuat terhadap persepsi dirinya dia, karakter, walaupun sampai apapun akan pertaruhkan statement dia, padahal salah. Itu ciri-ciri orang yang punya karakter kuat terhadap pendirian dia. Biasanya susah dirubah. Susah. Ya sudah. Itu adalah haknya dia. Tetapi secara general, kebenaran itu kembalikan ke kanannya. Gitu. Jadi ada kalimat, walaupun begitu secara voting sudah memutuskan bla 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 bla. Catatan kecil dari tim ini antara lain 1, 2, 3 seperti tadi. Dengan demikian, dalam tanda petik, kita sebagai ilmuwan akan bisa mereview di mana benar, di mana keliru, di mana salah. Keliru paling enteng dibandingkan salah. Keliru bisa diperbaiki. Di mana ada kekeliruan, boleh juga katakan begitu. Itu. Ya, siapa yang tadi tanya? Oke, makasih ya Pak. Ya, oh Laras ya. Bagaimana? Masih ada? Ternyata proses pembelajaran untuk perubahan tingkah laku gampang apa susah? Komitmen yang menyebabkan kita gampang. Ya nggak? Kalau kita sudah komit menuju yang lebih baik, bahkan yang terbaik, why not? Gitu. Namun aspek-aspek dari sekian aspek yang ada, pahami betul bahwasanya karena tuntutan yang harus dilakukan sehingga kita harus berubah. Itu sudah sering kita dengar. Kalau Anda sebagai mahasiswa di kota besar, wah udah setiap hari itu. Tapi kembali nanti kalau ada Anda akan bekerja misalnya, budaya tidak cocok, budaya seperti salah satu tadi, apa yang Anda harus lakukan secara individu? Tinggal Anda putuskan, saya izin tidak melanjutkan tugas di sini karena budaya bertolak belakang. Mungkin Anda akan lebih gentle dibandingkan Anda memaksakan diri. Itu. Karena kalau memaksakan diri, perubahan perilaku yang Anda sudah bawa, ya, akan tetap Anda lakukan padahal tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Itu. Lebih baik Anda gentle, mundur sebelum dimulai. Itu saran pribadi saya itu. Karena lebih baik Anda tenang di tempat lain tanpa mengganggu organisasi dari ekses yang lain dibandingkan akan memaksakan diri, Anda akan jadi beban. Itu kan banyak jalan menuju Roma, Anda bisa kerja tempat lain yang cocok. Tuh. Kalau Anda senang di budaya Jepang, Anda senang di budaya Malaysia, ya silakan saja cari yang serupa gitu. Yang serumpun misalnya dengan Malaysia gitu. Tapi kalau Anda sedang dengan perubahan yang tidak berhenti seperti dikatakan oleh Kaizen,
Kaizen itu adalah penemunya adalah Jepang, orang Jepang, di mana pada intinya kalau kita mau berubah, berubahlah secara terus-menerus juga gitu. Terus-menerus loh. Perubahan tiada henti di dalam dari berbagai aspek. Nah, itu Kaizen itu. Nanti search di Google itu apa yang diinginkan oleh Kaizen Jepang. Ada lagi? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Anissa. Kan di dalam organisasi yang saya ketahui, kalau seseorang itu harus mengatakan sebenar-benarnya, misalnya ada teman kita yang melakukan kesalahan gitu, terus kita sebagai teman biasanya kan nggak mau ngungkapin kesalahan teman gitu, Prof. Jadi biar kita nggak dikatakan menjatuhkan orang lain, apa yang harus kita lakukan, Prof? Kepentingan perusahaan apa kepentingan pribadi, Nang? Akibatnya, eksesnya. Kepentingan perusahaan sama kepentingan pribadi. Jadi perusahaan juga. Iya. Artinya Anda merupakan ketidakjujuran dalam hal bisa terganggunya perusahaan. Ya. Lama apanya cepat atau lama hal itu bisa terdeteksi tergantung urgensi daripada atau sifat daripada rahasia tersebut. Kalau kita sadar apa misalnya yang dicontohkan oleh Menko Polkam dalam satu diskusi dengan DPR, dua hal yang dia katakan dalam pertanyaan DPR bahwasanya kalau perihal itu saya tidak mau menyampaikan, hanya menyampaikan kepada A dan B saja. Karena itu merupakan rahasia. Contohnya seperti begitu. Nah, kalau menyangkut keterbukaan, justru personal approach kembali Anda akan bisa melakukan pendekatan dengan teman, bahwasanya hal itu tidak boleh dilakukan demi Anda dan perusahaan. Itu solusinya. Ingat, cepat atau lambat. Tergantung sifatnya. Kalau sifatnya memang rahasia, Anda ikut bersekongkal, ya Anda juga salah. Gitu. Sama dengan seperti kasus-kasus yang ada, Anda kan ikut terlibat. Kenapa didiamkan? Padahal itu urgen. Gitu. Kalau urusan pribadi dengan pribadi sih nggak masalah. Gitu. Ada yang menanggung dengan pribadi. Kalau perusahaan sifatnya urgen, hati-hati gitu. Misalnya menggelapkan dana perusahaan demi teman, Anda diam jaga. Anda tidak menikmati, tapi Anda dianggap ikut. Nah, mau salah begitu. Kan lebih baik kita cegat sebagai teman. Kalau begitu, jangankan libatkan saya, lebih baik Anda jangan lakukan itu. Itu. Akibatnya nanti sangat berbahaya terhadap masa depan Anda. Tolong sebagai teman saya ingatkan. Masa ada 02 Anda hapus misalnya, ya nggak? 01 saja berapa artinya? Kalau 02 apalagi gitu. Diketahui nggak? Bisa jadi tidak diketahui sekarang. Next time kalau dia ulang misalnya rekap itu ternyata nolnya kok hilang lagi 2. Itu hati-hati loh yang gitu, ya enggak? Sekarang kan sistem itu kan akan melacak apa yang mungkin pernah terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses itu. Sistem bisa di backup oleh yang berwenang, ya enggak? Oleh orang tertentu. Ketika nanti di-recheck salah, tinggal dicatat kayak di perbankan, siapa memegang ini pada jam ini tanggal sekian. Udah Anissa gitu. Nah, udah itu mudah itu terdeteksi. Makanya janganlah berbuat yang curang. Gitu ya Anissa. Kalau Anda sebagai pahlawan perusahaan itu suatu saat Anda akan dapat kepercayaan khusus, gitu ya, pahlawan. Tapi kalau Anda takut disalahkan oleh teman yang sudah tahu, Anda akan ikut dikatakan bersekongkal. Itu salah Anda menurut pasal. Hati-hati loh.
Tapi sekali lagi, kalau Anda merupakan masalah pribadi dengan teman, ya tidak ada kaitan dengan perusahaan, jadi urusan Anda. Itu. Cuma yang perlu Anda pikirkan, berekses nggak terhadap prestasi kerja Anda. Kalau berekses, ya kembali catatan kecil buat Anda dengan teman. Itu. Jangan bawa akibat Anda di luar dengan di perusahaan. Konsentrasi Anda nggak bagus, hasilnya pun nggak bagus. Itu aja caranya. Oke, Anissa begitu? Baik, terima kasih. 1, 2, 3 masih ada. Kalau tidak, kita akan segera akhiri. Cukup. Ada kuliah lagi? Ada, Pak. Ada. Tidak. Ada Pak, nanti jam 2 sama Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak, ya istirahat saja ya. Sambil belajar, sambil dalami, sambil mengerjakan tugas. Anda sudah ada yang luring di kampus? Ada? Biasa luring, Pak. Ya. Kalau luring, berikutnya ada daring, misalnya dosennya, ya tinggal pegang HP aja ya. Ya, oke, lakukan yang terbaik. Luring, daring, sama. Belum 100%, masih kombinasi. Tapi seperti ketentuan kampus, diharapkan minimal 3 kali ada luring. Sebelum COVID, semakin banyak daring, dianggap semakin bagus menggunakan teknologi. Ya, apapun yang menjadi kesepakatan kampus dalam ketentuan, kita ikuti saja dengan baik. Yang penting Anda bisa belajar dengan baik pula. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi, sekian terima kasih. Selamat berjumpa minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Failkan aktivitas kita ya. Oke, izin. Tab.